sebuah kerajaan yang makmur dan sejahtera bernama Kerajaan Wirata, hiduplah seorang janda tua tepat di pinggiran kerajaan. Ia adalah Mbok Rondo. Rumahnya sederhana, berdinding anyaman bambu dan beratapkan kendia. Meski hidup sepamas-pasan, Mbok Rondo dikenal sebagai orang yang baik hati dan suka menolong tetangga. Pada suatu siang yang cerah, Mbok Rondo tengah sibuk di dapur. Asap tipis mengepul dari tungku tanah liat dan aroma sayur lodeh serta ikan goreng tercium harum memenuhi ruangan. Sambil mengaduk sayur dalam periuk tanah, ia bergumam pelan. Alangkah bahagianya jika aku punya anak, seseorang bisa menemaniku masak dan makan bersama. Siapa ya yang ngetuk di siang-siang gini? Belum sempat ia menata makanan di meja, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu di depan rumahnya. Mbok Rondo terdiam sejenak. Ia jarang sekali dikunjungi oleh siapapun. Dengan hati-hati, ia melangkah pelan menuju pintu rumahnya. Punten, Bu. Bu, saya lapar sekali. Saya hanya butuh sedikit makanan untuk melanjutkan hidup saya, Bu. Wah, kamu siapa, Nang? Kamu sendirian? Iya, Bu. Orang-orang biasanya memanggil saya dengan sebutan Joko Kentil, Bu. Wah, kebetulan sekali, Bu habis masak sayur. Mari, masuk, kita makan bersama. Terima kasih, Bu. Ya. Joko Kendil yang kelaparan akhirnya masuk ke dalam rumah Mbok Rondo. Dengan penuh rasa syukur, ia mengucapkan terima kasih karena telah diberi izin untuk berteduh dan menikmati makanan. Suasana rumah kecil itu terasa lebih hangat dari biasanya. Apakah ini benar, Bu? Iya benar, kebetulan juga hari ini Mbok sedang masak banyak, jadi kamu bisa makan sepuasnya. Terima kasih banyak, Bu. Saya tidak menyangka bahwa Mbok sangat baik. Iya, sama-sama, Nang. Ini nambah lagi? Iya, Bu. Banyak kan, Nang? Iya, Bu. Memangnya kehidupan kamu di luar seperti apa, Nang? Kehidupan saya di luar sangat sengsara, Bu. Saya tidak punya tempat untuk berpulang. Saya tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Sepertinya tujuan hidup saya tuh sudah tidak ada, Bu. Kasihan sekali ya kamu, Nang. Bagaimana kalau mulai sekarang kamu tinggal aja sama Mbok? Kebetulan gue juga sendirian di sini. Mungkin dengan ada kamu bisa sedikit membantu Mbok dan membuat Mbok tidak kesepian lagi. Apa benar diperbolehkan, Bu? Iya benar, Nang. Mbok sangat baik. Saya tidak tahu bagaimana cara saya membalas budi terhadap Mbok. Terima kasih banyak, Bu. Iya sama-sama. Ayo dimakan lagi, habiskan ya. Iya, Bu. Sejak hari itu, Joko Kendil tinggal bersama Mbok Rondo di rumah sederhana mereka. Setiap hari, mereka hidup dengan rukun dan saling menyayangi. Joko Kendil berjanji akan selalu membantu Mbok Rondo. Hari demi hari, ia belajar menanam padi, merawat sayuran, dan memancing ikan untuk berjualan di pasar dengan tekun. Seiring berjalannya waktu, ladang mereka terawat dengan baik dan panen ikan pun ikut melimpah. Hari demi hari, Joko Kendil tumbuh menjadi pemuda yang rajin dan berbudi luhur. Walau tubuhnya aneh menyerupai periuk tanah, tetapi hatinya suci dan tulus. Di mana ketulusan dan kesabarannya membuat ia dicintai oleh Mbok Rondo. Joko Kendil berjanji akan selalu membantu Mbok Rondo. Hari demi hari, ia belajar menanam padi, merawat sayuran, dan memancing ikan untuk berjualan di pasar dengan tekun. Seiring berjalannya waktu, ladang mereka terawat dengan baik dan panen ikan pun ikut melimpah. Mbok, lihat Mbok, tangkapan hari ini banyak. Wah, hebat sekali, Nang. Semoga dari tangkapan ini kita dapat banyak duit, Mbok.
Amin, Nang. Terima kasih ya sudah bekerja dengan keras. Iya, Mbok. Hari demi hari, Joko Kendil tumbuh menjadi pemuda yang rajin dan berbudi luhur. Walau tubuhnya aneh menyerupai periuk tanah, tetapi hatinya suci dan tulus. Di mana ketulusan dan kesabarannya membuat ia dicintai oleh Mbok Rondo. Wah, ini apa ini? Masalah menarik. Bapak kita pun tampak bahagia meskipun sederhana. Iya ya, Nuni. Aku juga suka aroma-aroma begitu. Tapi ada becek itu. Tidak apa-apa saja. Mereka terus berjalan hingga melihat seorang pemuda dari kejauhan. Terlihat tubuhnya yang kecil dan dengan dibalut oleh kain yang lusuh. Tak lain dan tak bukan, orang itu adalah Joko Kendil. Joko Kendil tiba di hadapan mereka. Ia menunduk dengan sopan, tidak berani menatap. Lihat itu, ada cowok aneh. Dia nyari kendil di kepalanya. Yang dalam berpakaian juga aneh tahu. Apa memang rakyat semua orang berpakaian seperti itu ya? Pengetahuan saya Tuan Putri, namanya adalah Joko Kendil. Jabatannya adalah Hei, apa yang kamu lakukan? Tidak apa, tidak apa. Dia tidak menghalangi jalan. Pasti. Tuan Putri bila apa menjalani Dia tidak akan tidak apa di sini. yang melihat keadaan pasar Tuan Putri. Minggir. Ada orang aneh. Jelek. Gak mau. Perkenalkan diri kalian. Perkenalkan Baginda Raja Hamba Rondo. Hamba di sini datang bersama Joko Kendil. Rakyat biasa yang telah tinggal lama bersama Hamba. Kehendak apa yang ingin kalian tuntaskan sampai mengharuskan kalian bertemu kepada Baginda Raja? Sebelumnya maaf Baginda, kami di sini datang dengan maksud yang baik. Putra hamba Joko Kendil ingin meminang salah satu putri Baginda. Baik, saya Raja Prabu Arya Kendali, memegang teguh atas tahta kerajaan ini. Saya paham betul atas kehadiran kalian berdua dan maksud kalian berdua ke sini. Tetapi saya selaku raja dan ayah daripada putri-putri saya tidak memiliki hak untuk mencampur tangani perjodohan mereka. Maka dari itu, saya persilahkan kalian berdua untuk langsung berkomunikasi dengan putri-putri saya. Prajurit, panggilkan mereka. Wahai putri-putriku, Kemuning, Kantil, dan Sekar. Ayah memanggil kalian ke sini dengan maksud dan tujuan bahwasanya ada seorang pemuda yang datang ke kerajaan kita dengan maksud untuk meminang daripada di antara kalian. Apakah salah satu dari Tuan Putri bersedia menerima pinangan dari hamba? Kalau aku sudah pasti tidak mau. Dia saja miskin dan jelek. Ayah tidak perlu bertanya kepadaku. Tentu saja aku tidak mau menikahi pria jelek dan miskin seperti dia. Aku? Baiklah, aku akan menerima pinangannya. Hei Sekar, kamu benar-benar memilih laki-laki jelek seperti dia? Iya Sekar, kamu benar-benar memilih dia. Tenang-tenang Kak, walaupun penampilannya tidak begitu wah, tapi kan kita tidak tahu hatinya. Bisa saja hatinya tulus seperti ayah, walaupun wajahnya tidak setampan itu, tidak apa-apa. Sungguh aneh pilihanmu. Memang benar-benar aneh. Hei, Kemuning dan Kantil, jaga sikap dan perkataanmu. Jangan kalian mencoreng nama baik kerajaan kita. Sekar,
ayah sangat menghargai pilihanmu. Maka dengan itu, wahai Joko Kendil, saya selaku Raja Prabu Arya Kendal dan ayah dari Putri Sekar Kedaton mengizinkan kalian untuk menikah. Suatu hari di kerajaan Wirata diadakan lomba memanah dan berburu. Banyak pangeran dan kesatria yang mengikuti acara perlombaan tersebut. Penampilan para pangeran dan kesatria yang menawan membuat Putri Kemuning dan Putri Kantil terpesona. Di tengah-tengah acara perlombaan yang sedang berlangsung, muncullah seorang pangeran yang sangat tampan dan gagah. Lihatlah, pangeran itu tampan sekali, bukan? Benar, lihat yang di sampingnya, sangat-sangat tampan. Dia juga gagah sekali ya, betul. Hai Sekar, lihat tuh. Bahkan orang itu lebih gagah daripada suami kamu yang memilih untuk bersembunyi di saat acara penting seperti ini. Mungkin suamimu malu dari pangeran-pangeran ini. Putri Kantil dan Putri Kemuning tertawa terbahak-bahak sambil mengejek suami dari Putri Sekar. Cukup kak, dia sedang sakit. Walaupun dia tidak setampan pangeran di sini, tapi hatinya baik kok. Tidak mungkin, aneh. Kalian selalu saja seperti ini. Pangeran dari kerajaan lain yang mengajaknya bertanding mulai menarik busur panahnya perlahan, lalu melepaskannya tepat ke tengah sasaran. Wahai pangeran, izinkan aku menguji kemampuan bidikan anak panahmu. Baik, saya terima tantanganmu. Tapi ingat, yang terpenting bukanlah kehebatan, melainkan ketenangan hati. Baiklah. Kau bisa lihat itu kan? Baik. Bukan kau menandingi itu? Pangeran misterius itu mengambil busur, menariknya perlahan, dan melepaskannya. Anak panahnya menancap tepat ke tengah sasaran. Bahkan anak panah dari pangeran sebelumnya berhasil disalib. Perlombaan pun terus berlanjut. Sorak-sorai penonton semakin riuh. Suasana semakin memanas, membuat semua orang penasaran siapa yang akan keluar sebagai pemenang sejati. Kenapa sih? Mereka selalu saja menghina kami. Menghina Joko, penampilannya. Apa yang salah darinya? Padahal dia tulus, baik. Sekali. Pandangan Putri Sekar tertuju pada kendal tua yang selalu dipakai dibawa kemanapun ia pergi. Hatinya tersulut emosi. Kendil itu pecah berantakan. Kendil siapa ini? Kenapa di sini? Namun belum sempat ia menenangkan diri, tiba-tiba seorang pria asing masuk ke dalam kamarnya. Tubuhnya tegap, pakaiannya sederhana tapi berwibawa, dan wajahnya juga asing, namun matanya terasa familiar. Putri Sekar mengambil pecahan dari kendil, lalu langsung menodongkannya ke arah pria asing tersebut dengan marah dan panik. Mau nggak selesai begitu? Siapa kamu? Berani sekali kamu masuk sini. Kau tak mengenali suaraku, Tuan Putri? Siapa? Joko? Iya, ini aku Joko Kendil. Bagaimana bisa? Bukankah kau seperti... Putri Sekar terdiam. Ia menatap tak percaya pada wujud Joko Kendil yang ada di hadapannya sekarang. Aku terkena kutukan sejak aku lahir. Hah? Kutukan? Ya, aku tak ingat jelas bagaimana awalnya. Yang kuingat hanyalah aku terkena kutuk ketika aku lahir. Sejak lahir? Bagaimana bisa? Iya, kutukan ini akan hilang ketika ada seseorang wanita yang mencintaiku dengan sepenuh hati memecahkan kendi yang kubawa. Jadi, selama ini, kendi yang di sini itu milikmu? Iya, itu milikku.
Dan nama asliku Pangeran Panji Wulung. Jadi selama ini kamu pangeran dan namanya Panji Wulung. Ya, itu benar. Demikianlah kisah Joko Kendil atau Pangeran Panji Wulung, seorang pemuda yang pada akhirnya membuktikan bahwa cinta sejati dan penerimaan tanpa syarat dapat mengubah dan membebaskan kita dari beban serta kutukan hidup. Janganlah menilai seseorang hanya dari penampilan atau masa lalunya, karena ketulusan hati dan harapan yang kuat dapat membawa perubahan yang sejati.